Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, Ananda soleh soleha hebat. Kaifa halukum? Ibu doakan semoga Ananda soleh soleha semuanya, ayah bunda dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ananda soleh soleha, hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan mereview di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Yuk, boleh diambil dulu kitabun atau buku tema 2-nya ya nak ya. Jadi untuk hari ini Ananda akan ibu ajak untuk mereview pembelajaran tema 2 muatan SBDP ya. Jadi sebelum itu agar lebih berkah kita buka dulu pembelajaran kita. Haya bina naftah darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda ibu, untuk pembelajaran SPDP di tema 2 apa saja yang akan antum pelajari? Antum di subtema 1 akan belajar tentang tangga nada ya, lagu bertangga nada mayor, kemudian bertangga nada diatonis minor. Kemudian kita juga akan mengetahui kira-kira apa saja ya ciri-ciri lagu yang mempunyai tangga nada mayor dan minor. Untuk di subtema kedua, Ananda akan belajar tentang bagaimana menyiapkan karya tari daerah dengan menggunakan properti. Kemudian apa-apa saja karya tari daerah menggunakan properti dan unsur-unsur apa saja yang dipersiapkan dalam peragaan tari. Untuk di subtema 3, Ananda soleh soleha akan belajar memahami gambar cerita dan membuat poster. Kemudian antum juga akan ibu ajak untuk mengetahui langkah-langkah apa saja membuat gambar cerita, dan antum bisa nantinya harapannya bisa membuat gambar cerita. Ya, boleh kita langsung saja untuk mempelajari tema 2 pada subtema pertama ya. Coba Ananda buka kitabunnya di halaman 15. Sebelum itu, tahukah Ananda soleh soleha apa itu tangga nada? Jadi, tangga nada adalah urutan nada yang berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian dalam seni musik, Ananda ibu, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada, yaitu dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, tangga nada diatonis juga terbagi menjadi 2, tangga nada mayor dan yang kedua tangga nada minor. Nah, apa itu tangga nada mayor? Tangga nada mayor itu ada di buku antum. Bentuk interval atau jarak nada diatonik mayor 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu yang disebut diatonik mayor. Nah, kalau diatonik mayor urutannya apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya nak ya. Atau kalau di dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 aksen. Itulah diatonik mayor dan contoh urutan jarak nada diatonik mayor ya nak ya. Antum bisa diingat. Nah, kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis mayor apa? Sifatnya riang gembira, kemudian bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau sol atau mi dan diakhiri nada 1. Contoh lagunya apa diatonik mayor? Adalah lagu Hari Merdeka, karena sifatnya lagu ini gembira dan semangat ya nak ya. Ananda soleh soleha, coba buka lagi di halaman 42. Tahukah Ananda ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Jadi, tangga nada diatonis minor ini memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1.
Nah, tangga nada diatonis minor ini ada bermacam-macam ya nak ya. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, ciri-ciri tangga diatonis minor seperti apa? Biasanya ciri-cirinya itu lagunya bersifat sedih. Kemudian lagunya kurang bersemangat. Kemudian melodi lagunya diawali dan diakhiri nada yang keenam, yaitu la, seperti yang ada di buku antum ya nak ya, bentuk tangga nada diatonis minornya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Nah, kemudian contohnya apa? Lagu yang berjenis tangga nada diatonis minor seperti yang ada di buku antum, yaitu lagu Gugur Bunga. Ada yang tahu lagunya? Tuh ada di halaman 43. Betapa hatiku takkan rindu. Nah, itu ya nak ya contoh lagu dengan tangga nada dia. Selanjutnya, Ananda Ibu coba buka lagi di buku antum halaman 73. Kita akan membahas properti dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian menggunakan properti ya nak ya. Nah, berikut adalah properti tari. Jadi, properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang untuk pertunjukan tari. Jenis-jenis benda properti tari antara lain apa saja? Yang pertama ada jenis senjata. Misalnya pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan lain-lain. Yang kedua jenis lainnya, yaitu terdiri dari topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis benda properti tari ya Ananda Soleh Soleha. Berikutnya, dasar pemilihan properti tari. Yang pertama, alat yang akan digunakan harus menggambarkan makna gerakan tari yang ditampilkan. Yang kedua, alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Yang ketiga, properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Dan yang keempat, properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Itulah dasar pemilihan properti tari ya Ananda Soleh Soleha. Nah, kira-kira fungsi properti tari ini apa saja ya? Jadi fungsinya adalah yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, dapat menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Dan yang ketiga, menambah keindahan dalam tarian. Serta yang keempat, sebagai pelengkap busana tari. Itulah fungsi dari properti tari ya Ananda Soleh Soleha. Nah, kemudian berikut adalah gerakan tari yang merupakan menggunakan properti. Contohnya ada tari Klono Topeng dari Jogja. Dia menggunakan properti berupa topeng dan selendang atau sampur. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, menggunakan piring sebagai propertinya. Kemudian tari Rangguk dari Jambi itu menggunakan properti berupa rebana ya nak ya. Kemudian ada juga Reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari Legong dari Bali. Kemudian ada juga tari Pakarena dari Sulawesi. Coba antum cari kira-kira properti apa saja dari 3 tarian terakhir yang Ibu sebutkan ya nak ya. Kemudian silakan Ananda coba buka di halaman 103. Di sini ada beberapa tarian Nusantara daerah yang di dalamnya dijelaskan gerakannya, busananya, dan propertinya. Seperti yang pertama, tari Pakarena. Tari Pakarena ini diartikan sebagai penghormatan kepada Batara Guru karena Batara Guru dianggap telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Apa saja yang digunakan oleh penari untuk menarikan tari Pakarena ini? Nih ada pakai bunga warna-warni, ada pakai geno atau kalung, gelang cadi atau gelang kecil, selendang, dan lain-lain. Kemudian nih ada tari Bambang Cakil yang menggambarkan kisah Mahabharata. Tari ini berasal dari Jawa. Nah, jadi tata busana dan perlengkapan yang digunakan oleh
Tari Bambang Cakil ini bisa antum lihat nih pada halaman 104. Sang satrianya menggunakan kuluk, kemben, anting, kalung, kelat bahu, selendang, celana pendek, dan keris. Begitu juga properti yang digunakan oleh penari raksasanya. Bisa kita lihat di sana ya nak ya. Nah, kemudian ada di halaman 108. Kira-kira kita akan belajar apa? Kita akan belajar persiapan apa saja untuk peragaan karya tari. Tujuan persiapan apa? Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, kemudian di sini ada disampaikan juga kira-kira persiapan pergelaran itu dibutuhkan apa saja. Nih, dibutuhkan pembentukan panitianya ya, meliputi panitia penyelenggara seperti pembina atau penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Kemudian setelah mempersiapkan panitia penyelenggaranya, setelah itu baru memilih materi pergelaran apa yang dipilih, apakah berbentuk tari tunggal, berpasangan, atau kelompok. Baru setelah itu melakukan latihan, kemudian persiapkan kostum, properti, iringan musik, dan tata panggung. Kemudian pergelaran tari Nusantara di sekolah yang poin kedua. Jadi untuk pergelaran di sekolah ini perlu dievaluasi setelah selesai peragaannya, sejauh mana keberhasilan pergelaran tersebut. Karena dengan kita melakukan evaluasi akan diketahui kelebihan dan kekurangan apa saja yang terlaksana pada pergelaran ya. Nah, itu tadi untuk pembelajaran SBDP di subtema yang kedua. Bagaimana Ananda? Sudah tergambar bukan? Ananda soleh-soleha hebat. Coba Ananda buka di halaman 124. Kita masuk di subtema yang ketiga, membuat gambar cerita. Nah, jadi dalam buku cerita itu ada gambar berseri ya, nak ya. Gambar berseri itu dibuat secara urut sesuai dengan urutan cerita di dalamnya. Coba Ananda perhatikan gambar cerita yang ada di halaman 125. Isi ceritanya kurang lebih seperti ini di halaman 124. Musim libur telah tiba dan Dani berencana pergi ke desa mengunjungi rumah kakek neneknya. Dani dan ayahnya naik kereta api. Di perjalanan banyak pemandangan, misalnya gunung, sungai, dan hutan. Dari stasiun kereta mereka naik delman. Mereka sampai di rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek menyambut mereka. Rumah kakek ditanami berbagai tanaman. Ada bayam, tomat, cabai, pisang, mangga, durian, dan jambu. Mereka juga berternak sapi dan ayam. Dani dan ayahnya senang tinggal di desa. Lingkungan desa segar dan asri, udaranya juga masih bersih. Seminggu kemudian mereka pulang. Dani ingin bercerita kepada temannya tentang pengalamannya berkunjung ke desa. Nah, jadi kalau antum sudah melihat contoh karya gambar cerita di atas, kira-kira ciri-ciri karya gambar cerita itu seperti apa ya? Nah, kalau kita lihat, nampak dilihat bahwasanya bahwa gambar tersebut mendukung cerita ya, karena dari gambar tersebut terlihat bagaimana perjalanan Dodi ketika ke rumah neneknya, kemudian naik delman, kemudian kakek neneknya menyambut dengan gembira, kemudian terlihat pada gambar juga Dani membantu kakek dan neneknya berternak sapi dan ayam ya nak ya. Jadi dari gambar cerita itu sebuah gambar mendukung isi cerita. Nah, Ananda soleh-soleha, karya gambar cerita ini banyak kita temui atau kita jumpai pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik ya nak ya. Siapa yang di sini hobi baca komik? Jadi seperti itu ya contoh gambar cerita. Ada gambar dan juga deskripsi ceritanya. Ananda soleh-soleha, kemudian coba Ananda buka di halaman 148. Pada pembelajaran SBDP di subtema 3 ini, Ananda akan Ibu ajarkan bagaimana cara membuat gambar cerita. Ada langkah-langkahnya ya nak ya. Yang pertama, apa yang dilakukan? Persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya antum tentukan dahulu jenis teknik apa yang antum mau gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu baru antum persiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, antum pilih tema. Kemudian tema ini dapat dilakukan dengan cara apa? Melihat lingkungan sekitar atau antum
mengambil dari pengalaman diri sendiri atau orang lain. Langkah ketiga, baru antum buat sketsa. Nah, ini yang jago gambar, yang hobi gambar ini paling suka nih membuat gambar sketsa untuk nanti dibuat gambar cerita ya nak ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyelesaian gambar. Jadi dari beberapa sketsa yang antum buat, antum dapat pilih satu yang menurut antum paling terbaik. Baru disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup ya nak ya. Jika sudah mantap, jika sudah oke, jika sudah ready, baru antum warnai dengan rapi. Antum kreasikan dengan kreasi antum, boleh dengan cat air atau cat minyak atau tinta. Kalau bisa gunakan gradasi warna agar gambar sketsa antum lebih hidup ya. Ini sangat menarik sekali nih. Kalau antum punya waktu luang, punya waktu senggang, antum bisa menggambar cerita ya, mulai dari antum menentukan temanya, membuat sketsanya, kemudian antum warnai, kemudian baru antum tambah. Alhamdulillah Ananda soleh-soleha, itu tadi review pembelajaran tema 2 dari subtema 1 sampai subtema 3 muatan SBDP ya nak ya. Jadi semoga harapannya dari yang ibu jelaskan dari awal pertemuan sampai akhir ini antum paham. Untuk latihan Ananda, silakan Ananda buka soal latihan evaluasi akhir subtema 1 pada halaman 57 untuk muatan SBDP-nya saja. Kemudian untuk soal latihan akhir subtema 2, antum juga bisa kerjakan bagian SBDP-nya saja di halaman yang ada di buku antum di halaman 57 ya nak ya, dan evaluasi subtema 3 di halaman 157 bagian SBDP-nya saja. Hamasa Ananda soleh-soleha. Ibu tunggu ya latihannya. Kalau sudah kirim japri ke ibu wali kelasnya masing-masing. Syukran jazakumullah. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.